Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pekerjaan kita, kata Yesus, percayalah kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Siapa? Yesus Kristus. Dan jika kita percaya kepada Yesus, berarti kita dituntun kepada kebenaran, sebab Dia adalah kebenaran. Ya, secara manusia, Yesus hadir ke dunia ini untuk menunjukkan pribadi Allah. Lalu siapa Yesus itu? Yesus adalah pribadi Allah dengan wujud manusia. Tuhan kita luar biasa. Dia yang rela dan mau jadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah jika kita memiliki satu jalan. Namanya jalan itu berarti sesuatu yang harus kita lewati, sesuatu yang harus kita lalui, sesuatu yang harus kita yakini bahwa jalan itu menuju kepada kebenaran. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang itu lurus tapi ujungnya menuju maut. Namun kita sekali lagi berbahagia karena Yesus membawa kita kepada jalan dan kebenaran dan kehidupan, keselamatan yang pasti. Amin. Dia berada di surga, Dia menyediakan tempat tinggal bagi kita, sehingga kita yang memiliki pengharapan adalah memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus ada kepastian. Memang saya belum pernah ke surga, tapi saya memiliki keyakinan. Karena keyakinan, kepercayaan itu membuat kita itu semakin mantap. Yesus berkata, ya percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah, pribadi Yesus Kristus. Ya, bagaimana cara Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa itu menunjukkan jalan, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengatakan, mari kita semakin mengenal pribadi Yesus, mengenal pribadi Yesus, karena dalam pengenalan akan Tuhan di dalam Yesus Kristus itu adalah hidup yang kekal. Ini satu hal yang harus kita renungkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, hari ini kita akan kembali diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat hari-hari ini ya, berita-berita orang-orang yang masih muda, masih kecil, mereka bisa melakukan kejahatan, bahkan kekejaman dan kebengisan. Mereka bacok orang, mereka bunuh orang, melakukan tindakan kriminal, itu seolah-olah hal yang santai dan tenang saja. Bapak Ibu Saudara, kuasa-kuasa gelap ini juga semakin bekerja merajalela, semakin kuat, karena roh-roh jahat juga tahu mereka akan dihukum kekal. Dan kita rindu sebagai umatnya yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, betul-betul mempersiapkan diri. Ini waktunya, kita tidak bisa main-main lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa main-main lagi. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan, ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama. Apa yang harus diperhatikan, Bapak Ibu Saudaraku? Bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup. Bukan melihat orang lain, tapi melihat diri kita. Seringkali kita menuntut orang lain supaya berubah. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita melihat diri kita. Bagaimana kita harus berubah. Ya, seringkali kita kecewa karena orang lain yang kita harapkan berbuat baik, berbuat seperti yang kita harapkan, namun tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya kita mutung, kita kecewa. Bisa kecewa sama orang tua, kecewa sama saudara, kecewa sama pendetanya, kecewa sama setiap orang. Ini hari-hari, Bapak Ibu Saudaraku, kita diminta untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan diri kita sendiri. Ya, janganlah seperti orang bebal. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu janganlah kita seperti orang bebal, tetapi kita harus belajar sebagai orang arif. Jelas dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif. Seorang yang bebal itu dia tidak bisa mengerti, tidak mudah cepat mengerti apa yang baik yang harus dia kerjakan. Lemot kalau orang bilang. Harus sudah tahu tapi terlalu lama. Orang bebal menunda-nunda. Dan orang yang menunda-nunda waktu, ya, yang harusnya bisa diselesaikan, dikerjakan hari ini, menunda-nunda, itu dikatakan orang bebal, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Orang bebal itu orang yang suka menunda-nunda. Orang yang tidak cepat mengerti maksud yang baik dan mengerjakannya. Bapak Saudara, hari-hari ini mari kita menjadi orang yang bijaksana. Dan ternyata ketika kita belajar tentang kata arif, yaitu ada hubungannya dengan kalimat bijaksana. Ya, orang yang arif, dia adalah bijaksana. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita menghitung hari-hari ini dengan bijaksana. Ya, orang yang bijaksana itu dia tahu, ya, mengetahui, memahami hal-hal yang akan datang. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga mereka mempersiapkan diri. Jika manusia besok akan mati, jadi ketika kita sebelum mati, kita harus mempersiapkan diri. Ya, jika kita besok akan dihakimi, kita juga harus mempersiapkan diri. Kita bisa tanya orang-orang yang besok akan dihakimi, apa yang mereka persiapkan. Ya, minta maaf, pengampunan, dan sebagainya, kejujuran, semuanya. Supaya diampuni, betul Bapak Saudaraku. Karena ketika besok kita akan dihakimi oleh Tuhan, kita pun juga akan menyadari siapa diri kita. Sehingga perhatikanlah dengan seksama hidup kita. Perhatikanlah hidupmu. Bukan orang lain, tapi hidupmu. Supaya kita menjadi orang arif, bukan orang bebal. Ya, orang bebal itu sekali lagi saya ingatkan, lemot, tidak mau mengerti, tidak mudah cepat mengerti dan memahami bahwa besok atau waktu yang akan datang akan terjadi demikian. Mari kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang bebal. Kita tahu besok kita akan menghadap kepada Tuhan. Besok kita akan menghadap Yang Maha Kuasa. Kita semua, apa yang bisa kita lakukan selain kita melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan? Menjadi pelaku firman Tuhan. Yesus berkata, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Siapakah ya semua keluargaku? Yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Mari kita menjadi keluarga Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melakukannya dengan bijaksana. Ya, jika hari ini kita masih banyak kekurangan, jika hari ini kita masih belum melakukan secara maksimal, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya kita maksimalkan hidup kita, menjadi orang-orang yang bijaksana. Kekurangan dan kelemahan masa lalu kita buang, kita ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, perkataan-perkataan kotor, pikiran-pikiran kotor, perasaan-perasaan yang tidak benar, perbuatan yang tidak layak. Kita mari tanggalkan semuanya itu. Kita harus semakin bijaksana, karena kita akan menghadap Sang Khalik, pribadi Tuhan sendiri. Dan hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan gunakan waktu ya dengan seenak-enaknya kita. Mari kita gunakan dengan maksimal. Ya, kita memang tidak hanya dituntut untuk bertumbuh, tapi kita juga harus berbuah. Oleh sebab itu, ketika kita diproses, mari kita lihat diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita layak? Sudahkah kita ini berkenan? Mari kita terus introspeksi. Jangan melihat orang lain. Ya, apalagi melihat dunia ini. Kita seringkali gagal, kecewa, bahkan bisa putus asa ketika melihat apa yang nampak di sekitar kita. Apalagi melihat dunia ini. Mari Bapak Saudara, kita melihat Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, mari kita akan melihat bagaimana kita harus memiliki mata yang benar. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari arahkan mata hati kita hanya kepada Yesus. Bukankah setiap kali saya sampaikan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita diajar, dilatih untuk terus memandang Yesus Kristus. Jika dia yakin dia adalah jalan, dia adalah kebenaran dan kehidupan, mari pandang Dia. Saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara tidak akan pernah putus asa. Melainkan saudara akan mendapatkan kehidupan, keselamatan, bahkan kebahagiaan
untuk selama-lamanya. Amin. Bapak saudaraku, biarlah renungan hari ini menjadikan kita kuat, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang arif dalam menghadapi hari-hari ini. Luar biasa, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mengucap syukur, sebab firman-Mu mengingatkan kami, untuk kami memperhatikan hidup kami sendiri dengan seksama. Bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dengan firman-Mu, ampuni kami segala kelemahan yang ada dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Kami percaya firman-Mu lah yang menuntun kami. Firman-Mu lah yang membersihkan hidup kami. Firman-Mu lah yang membuat kami semakin bergairah untuk semakin hidup dalam kebenaran. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang bijaksana. Dijauhkanlah kami hati yang bebal, hati yang tidak bisa mengerti, hati yang berlambat-lambat. Berikan kami hati roh yang bijaksana, supaya kami hidup dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami semua, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.